industri kreatif itu dengan bos atau leader yang tepat itu akan sangat menyenangkan. Yang membuat itu digembar-gemborkan tuh culture-nya yang berasa wah ini fleksibel. Nah yang orang lupa tuh fleksibel tuh bukan ke dia doang gitu, tapi kantor tuh juga fleksibel mengacak-acak hidupnya dia gitu. Itu yang dia nggak tahu kan. Stand up Indo itu kan punya banyak banget komunitas ya. Cuman stand up Indo Jogja yang karakternya tuh nggak bisa dibaca karena semuanya beda. Bahkan contohnya ya 3 komika absurd dari Jogja, Mukti, Hifzi, Rispo. Tiga-tiganya tuh beda, anehnya tuh beda-beda gitu. Iya. Kita tuh bisa ini mah Rispo, ini mah Mukti, ini mah Hifzi, beda gitu. Ya karena tongkrongan di stand up Jogja itu semuanya budayanya beda-beda semua. Ibaratnya kayak kita udah sekolah di berbagai titik di Indonesia gitu. Ketemu dengan orang-orangnya dan ada di sini semua gitu. Maya udah nggak percaya banget tuh di Jakarta tuh kalau udah ngelihat nih mereka, stylish banget, admin IG nih bang. Udah kayak gitu sekarang mikirnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk. Udah ganti tagline loh sekarang. Udah ganti tagline. Belum konsul loh. Konsultan kita nggak ada di sini. Iya. Udah ganti tagline aja. Kali ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup tapi nggak benar-benar hidup. Oke. So di sini ada Mas Aldo Muhammad Ronaldo. Oke. Jadi Mas Aldo ini seorang, jadi mau di stand up komedian atau pegawai BUMN? Atau mau ngambil semua rezeki orang atau kayak gimana ceritanya? Memang insya Allah nih mas, insya Allah. Tujuan saya di sini itu adalah menutup pintu rezeki orang lain. Tapi apa ya? Pegawai memang udah sebenarnya awalnya itu stand up comedian. Awalnya itu stand up comedian nyambi kerja di industri kreatif. Tapi akhirnya mumpung masih cukup umurnya dan daftar dan lolos keterima di BUMN. Sekarang jadi pegawai BUMN juga. Masih yang lainnya masih jalan juga. Atau jangan-jangan keterima di BUMN-nya waktu itu karena lucu aja maksudnya. Waktu itu bisa jadi karena negara kan lagi lucu-lucunya. Ke situ. Nah ini saya nggak berani komen nih, saya sebagai BUMN ini. Atau karena industri kreatif tuh nggak ada duitnya, Mas Aldo. Nah itu sih. Nggak, industri kreatif tuh sebenarnya sama lah, maksudnya industri apapun ada duitnya ya. Tapi kalau industri kreatif tuh lebih ke salah satu ini yang aku rasain ya. Dari awalnya dari kerja di industri kreatif director, terus tiba-tiba sekarang kerja di BUMN. Itu adalah apa ya? Jeklek tuh. Ketenangan mental yang luar. Malah lebih tenang. tenang banget. Malah hidup tenang. Maksud hidup tenang tuh ketika aku kerja di industri kreatif kan, jam kerja itu nggak masuk akal mas. Betul. Kayak kita tuh nggak pernah pulang dari kantor nggak mikirin kerja tuh nggak mungkin. Kayak besok nih aku harus ngerjain apa lagi ya. Tadi kerjaannya itu pasti ada yang belum selesai gitu. Nah kalau di kantorku sekarang itu tuh pulang tuh ya udah gitu, kerjaan kita tuh di kantor. Semuanya kerjaan di kantor dan selesai. Pun ada yang extend atau lembur ya selesai di sana juga gitu. Nggak yang sampai ke bawah tidur gitu. Kita beneran punya hidup balance lah hidup sama kerjanya gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang nyuruh masuk industri kreatif? Siapa? Kenapa industri kreatif digembar-gemborkan? Menurutmu kenapa tuh? Di Jakarta terutama ya. Yang aku lihat ya. Di Jogja juga boleh. Ya benar. Kan kamu lama juga kan di Jogja? Iya. Tapi di Jogja mah ya aku pernah juga di industri kreatif di Jogja. Yang membuat itu digembar-gemborkan tuh karena ininya kayaknya culture-nya yang berasa wah ini fleksibel. Kan itu tuh yang selalu digemborkan di industri kreatif kan. Gak ada jam kantor. Gak ada jam kantor fleksibel. Asik gitu. Asik. Nah yang orang lupa tuh fleksibel tuh bukan ke dia doang gitu, tapi kantor tuh juga fleksibel mengacak-acak hidupnya dia gitu. Itu yang dia nggak tahu kan. Nah tapi ngomong-ngomong kita sekarang sama Mas Dimas juga. Mas Dimas saat ini sebagai co-host magang. Sebelum kita resmi bikinkan segmen gitu. Agak mahal ya intern kita ya. Iya. Mas dia tadi banyak yang dibenerin banget. Kita mau fokus bener-bener. Aja kayaknya agak banyak ini yang perlu dibenerin meja. Bentar lagi kita benerin lampu. Lebih ke OCD kayaknya. Gitulah. Jadi sebelum dibikinkan segmen Mas Dimas magang dulu. Trial dulu ya. Oh Sun akan dibikin segmen. Ini menentukan nih mau dibikin apa enggak.
Tapi nyambung, kan Oke. kos magang kan. Oke. Bridging. Bridging. Karena menurutku menarik banget ketika tadi kamu ngomong industri kreatif seperti itu, tetapi pernah melakukannya kan. Pernah. Sehingga jadi valid. Iya, Karena iya, seringkali yang ngomongin industri kreatif tapi dia nggak ada di industri itu, atau sebaliknya. Jangan diambil minum saya. Iya. Oh contoh. Ya, maksudnya. Contoh. Udah sendiri-sendiri loh ini masih. Tiba-tiba. Agak sensitif masalah Iya, minuman deh. Jangan panselin terus dong. Oh iya maaf jelas. Capek ini. Atau sebaliknya saling menilainya itu seringkali nggak fair karena nggak jalanin dua sisi. Iya betul, itu aku sepakat. Menurutmu apa sih yang kemudian bisa didapat dari dua sisi ini? Kan pasti ada plus minusnya lah. Nah, menurutmu gimana? Yang bisa didapat ya. Yang pertama, industri kreatif itu dengan bos atau leader yang tepat itu akan sangat menyenangkan menurutku. Oke. Maksudku yang beneran mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan pegawainya, yang benar-benar yang dipikirannya itu bukan diri dia gitu, tapi the whole company. Itu menurutku akan better karena itu akan terjadinya culture yang sekarang aku rasakan di kantor pemerintah ini ya gitu. Benar-benar ya udah kerjaan kita adalah di kantor dan selesai gitu. Bukan buat menuhin egonya si empunya kantor doang. Nah, kalau di industri kreatif, kantor kreatif kan sering kali kayak gitu ya. Kayak ya udah kita hari ini ngantor karena Pak Bos ngantor gitu. Kan nyebelin banget gitu yang kayak gitu. Nah, menurutku hal itu yang bisa diambil. Nah, kalau dari sisi perusahaanku yang sekarang, kantorku yang sekarang, itu udah sempurna, nggak bisa dibenerin. Iya masa. Nggak berani kan? Nggak berani ngomong. Tapi kayaknya Pak Erik nggak bakal nonton podcast ini juga sih. Ngomongin aja dah. Menurutku yang bisa diambil adalah kemauan untuk berinovasi. Oke. Berinovasi itu dalam artian kalau di industri kreatif setidaknya itu kantor-kantor yang pernah tempat aku kerja ya, mereka tuh sangat-sangat mengamini dan menyukai ide-ide aneh. Ide-ide aneh dan ini kayak bisa kita coba deh walaupun ini ada cost-nya gitu. Nah, kalau di kantorku sekarang tuh ya kita akan menjalankan yang memang sudah biasa kita jalankan gitu. Yang sesuai aja pokoknya SOP-nya begitu iya, gitu. Benar. Dan pun ada inovasi itu pasti risetnya tuh panjang banget. Kayak pasti udah lebih dari setahun. Oke, ini baru akan kita jalankan gitu. Iya. Ya karena mungkin ini menyangkut duit negara juga ya. Jadi urusan itu. Urusan itu. Tapi kalau korporat tuh cenderung monoton gitu nggak sih dan bosen gitu? Karena kan rutinitas terus yang kita lakuin setiap hari. Iya benar, menurutku ya. Tapi makanya harus punya hidup di luarnya itu kan. Oke. Balancingnya di luar ya. Benar. Ya? Ini hal yang sama. Orang tuh sering banget nanya ke aku, kenapa kau nggak full time stand up aja gitu? Oke. Ya karena nggak ada uang ya. Oh jadi stand up tuh gak ada uangnya? Oh sangat. Ada bagi orang-orang tertentu sebenarnya. Di Jogja stand up, aku dulu stand up tuh pernah dibayar cuman 75.000 Mas. 75.000 di Jogja. Mau ngapain itu aku stand up di sini? Terus tadi apa pertanyaan lupa aku? Monoton. Oh monoton, ya benar. Dulu pernah ada yang nanya ke aku, kenapa nggak full time stand up aja gitu. Aku nggak mau karena aku nggak mau bikin hobi stand upku ini jadi menyebalkan. Jadi rutinitas ya. Betul. Okay. Jadi nggak asik lagi gitu ya. Benar, aku sih cukup percaya yang apapun hobi kita ya, kalau itu udah menyangkut duit, itu udah pasti nyebelin gitu. Iya. Karena kan kita dibayar untuk melakukan hal yang kita nggak mau lakukan kan. Iya. Makanya itu aku nggak mau fokusnya di situ gitu. Jadi stand up ini Iya. biarin aku lakukan kalau aku mau aja Betul. gitu. Itu sama kayak aku bikin band Mas. Jadi aku bikin band sama temanku, nama bandnya adalah Capek Kerja. Oke. Nah, ngeband itu adalah hobiku. Ya. Gitu. Makanya sampai sekarang tuh pada mau bayar aku untuk ngeband gitu kan. Banyak banget yang ngantri kan. Gitu. Aku nggak ada aku yang bayar buat manggung gitu. Wis. Karena yang dengerin capek denger. Itu punchline yang bagus. Punchline yang bagus. Orang udah capek kerja. Iya. Orang udah capek kerja terus kita ngeband kan jadi capek ngeband lah. Ada juga orang capek kerja ngeband istirahat. bukan malah ngeband. Tapi ada pendengar yang ngomong gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ternyata Mas Aldo ini satu alma mater sama aku gitu. Ternyata orang di Jogja, kuliahnya di Jogja kan. Iya, Mas? betul. Di
nggak berani nyebut kampusnya lah, inisialnya aja. UGM. Oh iya, cuma 3 huruf kan ya. Inisialnya UGM. Iya, Waktu itu ternyata satu jurusan sama aku gitu. Nah, dan ternyata lagi Mas Aldo tuh udah cukup lama di Jogja gitu. Bahkan Ya, betul. SMA-nya juga di Jogja. SMP juga pernah di SMP juga di Jogja Ya. gitu Ya. kan. Terus sekarang berkarir di ibu kota. Maksudnya gini, Mas Aldo bukan asli Jogja. Ya. Aslinya Palembang. Betul. Ya kan, ke Jogja buat sekolah. Pertanyaan pertama adalah kenapa harus ke Jogja gitu loh. Oke. Kan Jogja udah cukup penuh gitu loh, apalagi Mas Aldo yang cukup slim ini. Pas aku masuk, Mas udah penuh Mas. Semarang. Belok dikit Solo aja, Solo. Apa yang maksudnya gini, apa yang dilihat orang luar Jogja untuk datang kuliah di Jogja? Sebetulnya apa yang dilihat? Itu sebenarnya yang bisa jawab kayaknya orang tuaku itu. Orang tua ya, oke. Dan memang udah kuhadirkan. Gak ada. Jadi dulu tuh memang orang tua tuh punya prinsip itu. Oke. Anak-anaknya harus sekolah di Jogja. Oh gitu. Eh, Apa yang pernah nanya nggak? Iya, Kenapa apa yang dimasukkan ke anak-anak supaya mau ke Jogja gitu? Nah, biasanya itu kan kalau kakak-kakak kan kami 4 bersaudara ya. Oke. 3 kakak-kakakku itu berangkat ke Jogjanya itu pas kuliah. Oke. Aku doang tuh yang pas SMP, nggak tahu mungkin karena konsumsi nasi agak terlalu banyak kan. Jadi habisin beras aja. Sekarang aja dah. Oh iya, sekarang aja. Biar kan dia jadi masalah orang Jogja. Terus akhirnya aku ke Jogja. Nah tapi akhirnya aku sekolah di Jogja tuh menyadari, kalaupun ada alasan kenapa orang harus kuliah di Jogja, sih yang aku tahu adalah karena diversivitas apa? Apa lagi? Apa nih? Verifikasi. Akulturasi apa? Autentifikasi. Ya gini loh Mas, yang macam-macamnya banyak gitu maksudku. Iya. Oh iya. Diversifikasi, benar. Diversifikasi orang. Jadi benar-benar kayak kita tuh di Jogja, tapi teman kita tuh ada orang Timur, orang Medan, orang Padang. Oke. Malah orang Jogjanya enggak. Itu benar. Iya lagi. Contoh buktinya di komunitas stand up. Oke. Jadi stand up Indo itu kan punya banyak banget komunitas ya. Ya. Nah biasanya di satu daerah itu selalu punya satu ciri khas. Oke. Jadi kayak jadi kita udah bisa ngebaca nih, wah ini mah kayaknya komunitas Jaksel nih. Oke. Ini mah kayaknya komunitas Medan nih. Iya. Nah di Jogja, ini dulu Bang Awe, presiden stand up Indo yang sebelumnya yang pernah ngomong. Cuman stand up Indo Jogja yang karakternya tuh nggak bisa dibaca. Iya. Karena semuanya beda. Bahkan contohnya ya, tiga komika absurd dari Jogja, Mukti, Hifzi, Rispo. Tiga-tiganya beda, anehnya tuh beda-beda gitu. Iya. Kita tuh bisa, ini mah Rispo, ini mah Mukti, ini mah Hifzi, beda gitu. Ya karena tongkrongan di stand up Jogja itu semuanya budayanya beda-beda semua. Oke. Jadi yang dibawa muara tuh benar gitu beda ya. semua. Jadi nggak ada kayak satu panutan, oh kita stand upnya kayak dia semua gitu, nggak ada. Jadi berbagai Nah, itu ras suku itu kayak di Jogja gitu ya. Bener, itu yang bikin cocok banget buat sekolah di sini karena buat belajar orang-orang yang berbeda Iya itu sih. Karena sekarang pun kalau pas mereka udah jadi, terus ingat Muhammad Al-Katiri, kok Jogja gitu. Iya kan? Iya, Heeh. Oh, Banyak yang dari nggak- Jogja gitu. Iya. banyak yang kaget. Ya mungkin nggak ada karakternya lah jadinya. Tapi ya itu yang membuat itu menarik ya Jogja. Tapi itu berarti poin yang jadi plus atau minus? Menurutku plus. Oke. Plus banget karena ya Jadi nggak monoton tadi ya? jadi ketika kita datang ke Jogja tuh ibaratnya kayak menurutku ya sekolah di Jogja tuh ibaratnya kayak kita udah sekolah di berbagai titik di Indonesia gitu. Ketemu dengan orang-orangnya dan ada di sini semua gitu. Itu sih Oke. yang bikin Jogja sangat-sangat menarik buat Terus belajar. begitu datang ke Jogja nih, gitu. Kesan apa yang didapat di Jogja? Kan berarti SMP 3 tahun, SMA 6 tahun. SMA 3 tahun. Mas kali ya, Totalnya 6 tahun. goblok jangan ngajak-ngajak. Oh totalnya 6 tahun. Berarti kan total let's say 10 tahun lah ya di Oke, Jogja. sama gitu. kuliah ya? Iya kan, berarti kan kuliah. lumayan lama Betul, lah ya. betul, ha. Apa yang didapat selama 10 tahun di Jogja gitu yang terkesan di Jogja? Sampai akhirnya nggak mau di Jogja lagi dan pindah keluar. Itu nggak terkesan dong kalau Nggak gitu. terkesan ya. Bentar, ada kopi sebentar. Oke. Ada kiriman kopi. Ini emang podcast penuh ledakan gini ya. Makasih ya, Mas. Si paling sibuk? Ya jadi kenapa kok akhirnya apa yang dikesankan selama 10 tahun di Jogja gitu kan? Mungkin 10 tahun kali ya. 10 tahunan lebih Lebih sih. gitu. Itu terus yang didapatkan apa gitu? Itu dulu sih.
Yang didapatkan menurutku adalah nggak small minded sih. Enggak small minded. Iya, itu sih yang aku dapatkan. Jadi kayak ketemu dengan orang manapun itu udah terbiasa gitu. Udah siap gitu aku di Jogja. Dan tapi balik lagi ya, aku tuh merasa banyak ketemu sama teman-temanku di daerah-daerah. Oke. Yang aku merasa kayak mereka tuh ini banget ya, kayak mau berkumpul dengan ras mereka doang gitu misalnya, kan ada yang seperti itu ya. Dan itu nggak aku rasakan, dan itu aku dapatkan untuk tidak melakukan itu dari Jogja gitu. Aku merasa seperti itu. Oke. Jadi bisa berteman dengan siapapun sih jadinya kalau udah di Jogja tuh. Terus nengok ke sini. Terus kan udah lulus nih. Terus kan akhirnya hijrah ke ibu kota. Betul. Ya kan? Hijrah ke ibu kota. Jeglek nggak sih dari Jogja yang mungkin orang bilang Jogja itu sangat-sangat slow living Iya. gitu kan, sangat santai, maksudnya kayak tadi bilang temennya dari berbagai ras dan lain sebagainya. Terus Jakarta yang keras bung gitu katanya. Gitu. Jeglek nggak sih gitu? Jelek banget sih. Jelek Sangat-sangat. Jadi dulu tuh sebelum aku pindah ke Jogja, ada yang bilang Jakarta itu keras gitu, perantawannya keras gitu. Dan aku udah di Jakarta sekitar 2 tahun, stand up juga lancar, kerja juga lancar-lancar aja. Terus kayak mana kerasnya gitu. Dapat semua tuh. Kamu yakin abis ini masih boleh balik Jakarta? Nah kalau misalnya aku ada di episode berikutnya, berarti ini nggak balik. Iya lagi. Tapi berarti nggak sekeras itu Jakarta. Keras. Kalau dibandingin Jogja sebenarnya keras, tapi permasalahannya adalah mental. Oke. Nah, ini aku rasakan juga dari teman-temanku yang dari Jogja ke Jakarta sering banget punya masalah. Itu bukan di kualitas skillnya, tapi di mentalnya. Jadi nggak punya mental untuk Survive gitu ya. iya Berjuang. benar. Kurang tough gitu. Kurang tough. Maksudnya kayak ngelihat orang nih pakai jas doang aja tuh kayak wah ini kayaknya nih orang gede nih. Padahal di Jakarta tuh yang begitu-gitu tuh malah kadang cuman UMR kan. Jas juga beli thrifting ya, Iya Pak. makanya. Maya udah gak percaya banget tuh di Jakarta tuh kalau udah ngelihat nih mereka stylish banget, admin IG nih. Udah kayak gitu sekarang mikir ya. Karena aku udah ngerasain hidup di situ. Makanya aku pernah jadi orang yang kayak gitu, yang stylish banget tapi ATM kecil udah pernah merasakan itu. Sebagai sosok itu kamu. Dulu. Supaya nggak diserang. Relate, jadi biar relate. Itu aku yang dulu gitu. Soalnya kan ada temanku kebetulan, dia dari Jogja, kuliah di Jogja juga, gitu kan. Terus dia merantau ke Jakarta, kerja di Jakarta nggak kuat, balik Ya. Jogja lagi. Oh. Ada temanku Ada itu, tuh Mas. mahasiswanya temanmu Mas. Iya, Ada iya, temanku kayak iya, gitu. iya. Mungkin Dan itu banyak di stand up pun banyak gitu mas. nah kan itu stand up kebanyakan karena mentalnya nggak kuat tadi. Betul, bener banget itu. Di sudut timur laut saya itu. Iya. Oh ini mas. Kenapa? 2 tahun Mas aku di Oh Jakarta. Benar. 2 tahun ini Kenapa? Mas Aldo 2 tahun. Habis ini berarti udah. Berarti habis ini. Yang aku rasakan tuh ya, ini di anak stand up terutama. Ya. Bener-bener kayak takut gitu, takut ngejual diri mereka di sana gitu. Yang jadinya nggak ada yang notice dan ngelihat dia itu siapa kan. Karena di Jakarta semua orang tuh berusaha kan. Oke. Dan memang yang paling membedakan tuh benar tadi slow living ya. Kalau di Jogja ini kayaknya kita santai-santai aja tuh ada teman-teman kita yang juga santai. Ya, Nah betul. kalau di Jakarta itu kita santai dikit teman kita udah jadi komisaris nih tiba-tiba. Wih, susah banget lari mulu gitu. Bawaannya makanya aku kalau di Jakarta udah agak-agak stres gitu pasti healingnya ke Jogja gitu. Oh. Ketemu sama teman-temanku yang stuck. Dia yang jadi komisaris. Itu metode dia bersyukur. Iya bersyukur jadi kayak ternyata. Halo MR Jogja. Ternyata gak cuma aku yang Langsung terasa bermasalah. kaya di sini ya. Langsung happy Iya. gitu. Jadi Mas Aldo ini salah satu orang yang menemunuin Jogja sekarang ya. Dari dulu 10 tahun yang lalu ya. Iya kan? Jogja itu kan kalau masa-masa kayak gini gitu kan. Kemarin katanya tuh di libur Natal tahun baru ini diprediksi ada 9 juta wisatawan di Jogja. Ya. Oh, bayang nggak sih 9 juta orang datang? Oh iya bener. Padahal warga Jogjanya aja cuma 3 juta. Iya benar-benar udah banyakan ini ya. Dan sekarang kayaknya tahun ini lebih banyak lagi ya. 9 juta prediksinya 9 juta. prediksinya. Prediksinya sampai dengan 9 juta. Kalau kota Jogja cuma 300.000 orang. Iya, kota Iya, Jogja cuma betul. 300.000 orang. Orang ya.
Orang Iya orang Pak. didatangi Bukan 9 patung juta. itu bukan. DIY secara keseluruhan provinsi itu cuma 3 juta gitu kan. Kota Jogja cuma 300 orang, tapi kedatangannya 9 juta orang. Gila, parah banget sih. Parah. Pulang sana. Cuma ngurangin 1 mas. Ngurangin apa? 8 juta dong, 8 juta 999 ribu. Lilit. Masa aku pulang langsung lega. Tersinggung aku. Wah lega ya Jogja, aduh udah pulang. Apa-apaan? Tapi orang-orang Jakarta ke Jogja emang cari itunya ya, slow livingnya ya, karena di sana terlalu cepat gitu pace hidupnya. Iya, itu yang orang rasakan. Padahal menurutku untuk nyari suasana kayak di Jogja tuh kan juga ada beberapa opsi lain sebenarnya. Bali. Contoh. Purwokerto. Oh iya. Purwokerto tuh kan aku juga belum pernah Slow kesana living. sih. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Tapi semua orang bilang itu tuh slow living banget gitu. Iya Ada sih, bilang tapi Purwokerto iya sih enak kota sih pensiun, katanya. pensiunan Iya. pada kesana semua. Jadi aku mikir tuh Purwokerto tuh kayak isi itu orang-orang tua. Yang ada di pikiranku sekarang tuh. Tapi ada juga Magelang. Enggak, yang isinya orang tua itu Purwodedi kan. Woi, Purwodedi. Bapak-bapak. Namanya juga magang. Boleh. Udah disiapin dari semalam mas. Udah nulis loh dia. Udah ditulis. Dok, nanti ngomongin Purwokerto. Jadi udah kumpan. Ternyata gak berhasil. Tapi aku penasaran deh. Kalau Novan tadi asli Jogja apa Asli bukan? Jogja. Nah, Aslinya Jogja. Kalau kamu kan nggak asli Jogja. Ya. Apakah itu juga mempengaruhi di daya Oh iya, tahan? daya iya, dulu. itu aku Iya. sepakat. Itu aku sepakat. Kamu pasti ngamati kan ada teman-temanmu yang bukan walaupun tinggal di Jogja tapi bukan asli Jogja. Tapi ada juga yang asli Jogja nih. Betul, yang betul. Kerasa banget tuh kalau Benar. pas ke sana. Nah, Benar. menurutmu kenapa? Menurutku lebih ke mental merantaunya sih. Itu mental merantaunya itu sih yang ngebantu, yang ngedidik banget gitu. Iya sih. Aku sering banget ini ngomong pas aku masih kerja di industri kreatif dulu ya. Jogja itu tuh secara skill set itu bahkan kayaknya lebih beragam dan lebih oke gitu daripada rekan-rekan kerjaku yang di Jakarta Oh dulu. iya? Masa iya. Sebenarnya, cuman ya komika deh. Wah, Aduh. tersinggung ya. Lebih parah ternyata. Abang-abangan tapi. Abang-abangan. Senior bebas. Senior bebas. Kayak Jogja ini lucu-lucu banget komikanya. Iya, iya. CT, Iya. siapa lagi ya? Satu doang. Gak sebanyak itu ternyata. Gak sebanyak itu. Oh kita ngomongin Semarang sekarang. Enggak, tapi emang iya lah. Kok Banyak yang lucu lah ya. Sampras, Ya. Terus yang itu guru bahasa Inggris itu siapa? Aduh lupa. oh iya si Abdul Iya, bukan namanya. kayaknya ya, lupa. Abdul bukan Tahu. Abdul. Pokoknya banyak banget Iya, ya. banyak, dan banyak. kalau datang ke open mic-nya di stand up Indo Jogja itu berasa wah ini orang nih bener-bener beda semua dan lucu-lucu Iya. semua gitu. Oke. Cuman ya tadi yang bikin aku sebel tuh teman-teman tuh pada nggak ada yang berani buat ayo sini gitu. Kita Iya, tarungnya iya, di sini iya. gitu di pusatnya. Nah, masalah itu ya mentalnya tadi. Ya aku nggak tahu ini baik atau buruk ya. Maksudku ya boleh-boleh aja juga mereka merasa ya aku udah nyaman di sini mau ngapain harus berjuang gitu kan, pada akhirnya yang dicari kan happy juga kan. Nah, maksudnya Ya, kayak tapi- orang Jogja, kalau orang Jogja asli gitu kan, dia mungkin kayak ya bertahun-tahun di Jogja, dididiknya di Jogja, mereka ngerasanya kayak ya slow living itu kayak mendarah daging lah buat mereka. Betul. Beda sama para perantau kali ya. Betul, tapi para perantau pun juga ada yang akhirnya keikut kan. Eh, Kayak dia udah Ikut lama nyantai di Jogja. terlalu ini lama, emang terlalu udah- santai ya. Oke. Udah oke. nyaman banget. Aku pun dulu dipaksa sama kakakku buat kau tuh keluar dari Jogja gitu. Kalau mau thriving gitu, jangan stay di zona nyamanmu itu. Karena emang nyaman banget Jogja. Kalau kita udah Iya lama sih, Jogja tuh betul. emang udah nyaman banget. Apa slow living di Jogja ini toxic ya sebenarnya? Aku nggak bisa bilang toxic sih. Kan balik kayak tadi ya. Kalau mereka udah nyaman dengan keadaan mereka sekarang, udah happy, ya sebenarnya nggak harus mengejar gitu ya. duniawi juga gitu keluar Betul. gitu. Ya walaupun mereka di sini happy pakai Agia, aku di sana happy pakai Fortuner ya. Cuma masuk Beda Pak, itu naik, tapi sama-sama happy. naik polisi tidur juga kerasa bedanya Pak. Beda Yo karbu. Ya maksudnya gitu. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ngomongin industri kreatif lah, Mas Dimas kan sebagai pelaku juga nih di industri kreatif gitu kan. Yang di Jogja sama di Jakarta lah gitu Ya. katakan. Mas Aldo kan sebelum masuk ke BUMN itu kan di industri kreatif juga gitu kan. Ya. Sebenarnya apa yang membedakan sih kalau misalkan mungkin ya asumsiku ya, harusnya orang Jogja tuh gak kalah kreatif loh. Gitu Ya. loh. Iya. Harusnya loh ya asumsiku. Ya. Mungkin salah.
Ya kan? Tapi asumsiku harusnya nggak kalah kreatif loh gitu. Tapi kenapa? Kalahnya di mana? Tapi kenapa kok kayak ekonomi itu masih berputarnya di sana gitu di industri Di kreatif? mana? Di Jakarta. Ini ceritanya gue dibantu bridging karena dari tadi nggak jawab. Sebagai coach. Dikasih bola. dikasih bola. Sebagai anak didik kan menghargai. Bagus. Jadi aku jadi yang jawab malah. Iya. Tadi menarik menurutku adalah mental perantau. Jadi pertama perantau itu kan aku aslinya juga bukan Jogja sebenarnya, saya Temanggung gitu loh. Nah sampai ke Jogja pun itu karena masih di usia lulus SMP itu juga belum punya mentality kayak tadi. Sampai akhirnya pas masuk kuliah entah kenapa aku ngerasa kayak di kuliah ini nggak ada orang yang kenal aku, maka aku bisa jadi apapun. Wis asik. Oh iya betul. Kebayang nggak? Anonimus ya. Itu. Asik. Kenapa? Anonim. Anonim. Ya, sak geleme dhewe ngono maksudnya iya, apapun tuh. Nggak ada yang mau peduli gitu. Iya. Jadi, Terus udah mulai aneh kayak Kayaknya Mas Dimas kayak gitu. Kayaknya Mas Dimas kayak gitu juga. Enggak kayak gitu juga. Enggak bisa bayangin aku Mas Dimas kayak gitu. aku curiga apa jangan-jangan gitu ya. enggak dasar. Dia gitu dia. Aneh banget dia. Kalau gitu aku daftar komika deh. Gitu. Jadi, itu kan berarti sekitar 20 tahunan yang lalu tuh. Dan Ya. hal menariknya adalah kan artinya udah kebentuk tuh mentalnya, apalagi setelah itu alhamdulillah dapat jaringan di Jakarta, ada kantor di Jakarta dan seterusnya. Yang paling lucunya adalah pas balik ke Temanggung, ternyata mental inferiority-nya itu kayak tiba-tiba nongol aja gitu. Pas balik ke Temanggung. Iya. Maksudnya gimana itu? Jadi kan harusnya udah melewati banyak hal gitu Betul, ya. betul. Tapi pas balik itu kayak ada vibes yang kayak balikin aku ke masa lalu. Kayak oh aku dulu kayak gini ya kayak gitu. Nangkep gak sih? Kayak ketemu orang tuh jadi tiba-tiba malu ngomong, itu kejadian dong. Menarik ya? Karena balik ya. Karena balik. Jadi maksudku bisa jadi yang dirasain Novan itu mungkin juga bisa kayak gitu loh. Atau teman-teman yang mungkin udah bisa kemana-mana begitu balik Jogja, ada hal yang di satu sisi nostalgia kerinduan, di satu sisi itu tuh sebenarnya kayak membalikin lagi ke. Oh iya itu benar. Iya, Setelan pabrik Iya itu ya? benar. Iya. Nah, kalau ditanya setelah ke setelan pabrik gitu. Nah, setelah itu baiknya gimana? Kalau menurutku ya tinggal kacamata yang kita pakai aja. Yes, sepakat. Jadi kalau kita menggunakan itu untuk Lah aku enggak pakai refresh, kacamata, Mas. Ya pakai dulu. ya makanya nggak pernah bisa memandang sesuatu. Jadi kalau kita ngelihatnya sebagai tombol restart, maka kita jadi kayak dienolkan lagi, disegerin lagi. Van Bull kan ngomong gitu juga. Dia kalau stuck kayak gitu, dia datang ke Jogja, lihat teman-temannya belum sukses. Itu kamu ya. itu jokes ya teman-teman. Tahu diseriusin giliran yang ngomong itu. Ya tadi ilmu semua nggak ada yang dianggap. Yang ini malah. Nanti kita potong terang aja. Dia cerita kalau balik ke sini tuh kayak nge-refresh, nge-charge energinya. Iya gitu. benar. Dia bilang kalau kan ada yang mirip-miripin tuh Jogja, Bandung, Bali. Tapi aku percaya setiap kota itu punya energinya masing-masing. Yes. Makanya kalau aku ngasih analogi itu, ya di Jogja itu kayak kampung halaman yang santai, menyenangkan. Ke Jakarta itu kayak nge-gym. Jadi memang buat gedein otot. Oh, saya nggak jadi. Udah 2 tahun ini. Nge-gym mulu nih berarti nggak jadi. Analogi nggak selalu benar. Iya, nggak selalu harfiah. Tolong dulu. Jadi kalau mentalitinya ke sana mau bersenang-senang, nah bisa jadi itu yang jadi akar masalahnya. Betul. Nah, sepakat. beberapa yang jadi itu datang memang udah nyiapin mental mau nge-gym gitu loh, mau nge-challenge dirinya. Mau grinding ya di situ. Iya, mau grinding. Akhirnya ya pulang-pulang ototnya gede gitu. Iya benar. Oke. Nah, sesekali nyantai lagi di Jogja gitu. Iya itu aku sepakat itu. Terakhir pertanyaanku buat Mas Aldo sebagai penutup, apa yang bikin kangen Jogja? Kenapa kok setiap maksudnya sering menu-menuin Jogja lagi, udah di Jakarta bagus gitu kan? Kenapa balik menu-menuin Jogja lagi gitu? Semua spot-spot ya khususnya kuliner sih. Yang kita tuh inget banget dulu makan di sini nih cuman pas susah doang gitu. Mana? Di mention boleh enggak? Yang pas aku lagi susah-susahnya ya makan tuh di kayak Diksi. Yes. Itu susah kok Mas. Pantes tutup. Tutup ya. Kayak enggak, contohnya kayak ini Preksu. Oke, Breksu. Dulu tuh aku suka nongkrong di Grise.
Apa itu? Apa itu Grise? Kita nggak ada yang Dulu tahu. tuh dia sebelah gubuk, ada gubuk kafe kan. Ah. Oh, gubuk sesturan. Dia tuh ada Perumnas ya? Griksa, dia punya coklat panas top banget tapi udah tutup juga tuh sekarang. Oh. Kenapa yang tempat kamu datengin tutup? Iya, kenapa? Donaturnya udah gak ada bang. Iya, kenapa? ya? Sambal bawang Bu Santi. Bu Santi yang Babarsari. Oh itu aku nggak ngerti kenapa baru kemarin aku makan situ. Sepi banget sekarang ya. Iya. Sambal iya. bawang Bu Santi padahal Iya. dulu itu rame banget. Ya tadi aku pas pulang dari sambal bawang Bu Santi itu dia sampai kayak, "Mas, terima kasih ya datang lagi, semoga sehat." Kayak tinggal aku dah ini. Sebegitunya Mas kayak, "Semoga sehat." Dia takut aku sakit nggak datang lagi. Kayaknya Bukan jokes ini, beneran. beneran sebegitunya. Aku ngeliat dan itu yang bikin sedih itu tempat-tempat yang dulu rame, Iya. sekarang tuh pada sepi-sepi semua gitu. Betul. Saingan spotnya udah luar biasa sih di Jogja nih. Nah yang bikin kangen tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Oh, Ini makaroni ngehe ini aku juga kangen banget tuh. Emang Selalu Di Jakarta ada gak sih? ada kan? tapi bukan yang ini. Ada ini harus yang ini bro. Yang aku kangen itu ngantri di Harus pas-pasin ya dia. ngantri di gor kelebengan itu. Iya, di Kelebengan Parkir ya. di pinggir Iya, jalan iya, itu iya, yang aku kangen. Iya. Soalnya ngekos di sini dulu ya. Mau mencoba relate. Untung aja, selamat. Ini kalau top 5 tempat nongkrong lah pas zaman mahasiswa dulu. Tempat nongkrong. Ya, top top 5 5. apa aja? Dari 5 dulu deh. Ya, piye? Nge-hostku gimana? Main Apa? ya. Masuk. Misbar. Gerimis bubar di angkringan Kalicode itu ada satu angkringan Oh. namanya Misbar. Oh, Misbah. Daerah Girly itu ya. Kamu tahu Girly enggak? Pinggir Pinggir kali. kali. Iya benar. Iya. Nah dia tuh punya yang namanya kopi Batman. Kopi Batman. Apa itu? Jadi dia cappuccino biasa tapi dikasihnya keju sama coklat. Oh. Kirain yang bikin Bruce Wayne. Gak ada. Busuk jualan angkringan. Emang di antaranya pakai bat wings. Memang tapi itu cappuccino. Oke, Misbar. Misbar satu. Terus Raminten. Wah itu agak-agak mainstream banget sih jawabannya. Enggak, tapi kok kayaknya mahasiswa Jogja enggak ke Raminten juga enggak Iya. sih? Agak aneh ya ini mahasiswa Jogja Ini gitu. ininya loh apa kelapa jumbonya itu puas banget. Yang Kota Baru atau Jakal? Atau Yang deket Kalicode. Iya, Kota Iya, Baru. Kota ya. Kota Baru. Baru itu. Nah ya situ tuh. Itu pas mahasiswa kamu, Do? mahasiswa di situ? Mahasiswa. Emang beda gitu. Emang beda sih kayaknya. Beda kasta sih. Emang Beda beda kasta sih. Emang beda sih kayaknya. Setelannya wisatawan nih bang. Iya, setelah bisa tahu. Nunggu angkringan mana itu nggak sebut. Oke, yang kedua udah itu Raminten. Yang ketiga Angkringan Piri Baciro. Piri. Kenapa Oh. jadi angkringan habis di Iya. Mandala. Biar relate. Mandala. Oh tahu Iya, Mas? tahu. Oh, itu Ya Baciro mantap kan tuh. pasti Mandala Piri. Iya, kan. benar. Itu Itu enak enak dia tuh. tuh Iya, angkringan. enggak tahu angkringannya. Apa istimewanya? Apa istimewanya? Sambel tempenya. Sambal Sambal tempe. tempenya mantep banget itu. Jadi Iya. dia di kayak nggak tahu ya ada kayak mangkok gede banget. Terus dia bikin sambal tempe itu banyak di situ gitu. Dia tuh Oh, jadi tinggal- ngambil lagi. Tinggal ngambil. Oke. Enak banget itu. Itu lebih ke enak atau bisa ngambil banyak? Iya. Bisa ngambil banyak. Bisa ngambil banyak. Kan dia bilang pas susah tadi. Iya. Terus tadi udah 3 ya? Dan tiga. Sogul. Apa Sogul? Oke. Sogul tuh sop gule. Ya. Tapi Yang sekarang di tuh- Terban. Di mana? Ah, lo nggak tahu daerah. Oke. Oh Terban, benar. Yang Mirota, Terban. Mirota ini, Itu Terban. pedes banget tuh, itu aku suka tuh. Oh, sop gulai. Terus kalau nongkrong mah paling enak ya pada akhirnya di burjo-burjo terdekat sih. Burjo mana tuh? Burjo mana? Sini, di depan sini. Aku Apa tuh nongkrong di namanya? Apa sini. namanya? Burjo. Enggak pernah aku sebut namanya apa. Burjo pokoknya. Nah, Itu. pertanyaanku adalah waktu zamannya Mas Aldo, burjo-burjo itu masih jualan bubur kacang hijau enggak? Masih. Masih. Sekarang udah enggak emang? Udah enggak. Udah enggak, bro. Sekarang udah enggak burjo namanya. Warteg ya? Warmindo. Warmindo namanya. Oh iya makanya udah. Sekarang namanya Warmindo semua. Kalau dulu namanya burjo semua Burjo. kan? Iya. Iya benar. Nah, yang perlu dicek yang anak mahasiswa sekarang itu nyebutnya apa? Iya. Padahal Warung. masih. Ini kan penasaran. Iya sih, iya benar-benar. Iya. Dan sekarang juga udah mulai banyak masuk warteg ya kayaknya ya di Jogja. Warteg ya. udah mulai Betul, banyak betul. ya. Bari Warteg. gitu-gitu. Warung tegak. Di sini tuh angkringan apa yang terkenal Mas di Kelebengan? Tolong lo, dia lagi mau ngejokes. Jangan dipatahin. Enggak, aku lupa. Angkringan Pak Gak siapa? suportif ya. Gak suportif ya. Pak siapa Pak yang meninggal? Hah? Iya. Angkringan sini Gor Kelebengan. Iya, Pak. Gor Kelebengan. Lupa tapi namanya. Lupa aku namanya. Udah meninggal sih. Yang bisa dibakar-bakar semua tempenya dibakar. Iya apa itu juga enak juga banget itu.
Kayaknya semua angkringan bisa gitu. Enggak ya, biasanya Oh, enggak kayak masih gitu. ya. Ini benar-benar bisa dibakar gitu. Angkringannya. Ya itulah spot-spot favoritku. Oke, terima kasih Mas Aldo. Thank you. Semoga menikmati liburannya di Jogja. Siap, terima kasih. Kira-kira mau berapa hari? 3 hari, 4 hari, 2 tahun, Kayaknya 3 tahun? sampai aku 29 udah balik kayaknya. Bagus lah. 29. Paling enggak tahun baru enggak ada Mas Aldo lah. Aman lah. Gitu. Oke, silakan Man ditutup Man. Oke, thank you Mas Aldo, thank you Mas Dimas. Ya. Sudah memenuhi magangnya ya. Gimana? Jadi magangnya. Nanti kita pertimbangkan lah ya. Boleh lah ya. Pertimbangkan lah ya. Tolong yang apa namanya jokes-jokes yang agak kelewatan ini apa sih karir saya ini. Iya, siap. Jangan sampai ini tayang saya minggu depannya kesini lagi nih. Karena udah gak ada job. Yang ngemonitorin ini aman Mas. Oke, thank you semuanya, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye. Bye.